Selamat datang di podcast biar nggak nyesel episode kesekian. Ada yang berbeda ya? Wow. Headsetnya beda, mikrofonnya jadi yang gede, nggak pakai sendok mentega. Tapi semoga suaranya tetap enak didengar dan visualnya juga enak dilihat karena gede banget coy mic-nya. Anyway, apa kabar nyesel listeners? Ini udah akhir atau mungkin awal Februari. Jadi tahun 2025 berjalannya aku yakin akan mungkin sama cepatnya kayak 2024. Jangan sampai kamu nyanyain waktu dan kamu nyanyain apa yang udah kamu punya. Terus nanti tiba-tiba bikin resolusi lagi 2026. Ngomong-ngomong soal kabar, aku pengen cerita kabarku hari ini. Meskipun tidak ada yang bertanya. Aku ngerasa hari ini tuh kayak capek. Dan mungkin kamu juga lagi capek. I keep asking kayak, kenapa ya capek banget rasanya? Padahal secara schedule atau mungkin secara aktivitas tuh nggak yang hardcore. Atau pernah kok aktivitasnya lebih capek dari ini, tapi ada hari-hari dimana kita tuh ngerasa kayak drains out banget gitu, rasanya kayak capek banget. Kamu tahu nggak kalau dalam kita bisa jalanin kehidupan kita sehari-hari, selain kita mengandalkan waktu dan menggunakan waktu, kita tuh juga rely on energy. Jadi episode kali ini aku mau ngobrolin tentang bukan time management, tapi aku mau ngobrolin tentang energy management. Kalau kamu penasaran, kalau kamu sekarang lagi capek banget, coba dengerin sampai habis. Pertama-tama, apa sih bedanya time management dan energy management? Kenapa kalau orang nggak bisa konsisten ngelakuin sesuatu, yang jadi kambing hitam tuh selalu manajemen waktunya yang jelek gitu? Apa emang cuma waktu gitu ya yang jadi faktor dan selalu kita abaikan, atau sebenarnya ada yang lain? Salah satunya adalah energi. Aku coba jelasin pakai contoh atau analogi aja deh. Semoga bisa lebih gampang. Misalkan ada dua orang yang sama-sama kerja dan datang ke kantor jam 9 pagi. Si orang A, dia datang dengan pikiran dan vibes yang fresh. Dia semangat, mood dia oke, dan dia kelar pekerjaan jam 5 sore. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Si orang B datang udah dalam bentuk dan mood yang berantakan karena kecapean begadang. Datang jam 9 sih, cuman kualitas tidurnya kurang, gak sempet sarapan, dan bawaannya senggol bacok. Selesainya jam 5, tapi apa kualitas pekerjaannya akan sama dengan si orang A yang juga berangkat jam 9 dan selesai jam 5? Mungkin akan beda ya. Itu juga yang sering aku lihat dari diri aku sendiri. Kayak kemarin dan hari ini gitu, misal aku mulai dan berhenti bekerja di jam yang sama. Tapi ada hari-hari dan ada waktu-waktu yang kayak lebih capek dan mau ngerjain sesuatu tuh kayak nunggu mood. Nah tuh. Terus kayak bawaannya kurang semangat aja, atau kayak I just don't feel like doing it gitu. Kayak nggak pengen aja gitu ngelakuinnya. Apalagi pekerjaanku sekarang tuh nggak ada KPI dan nggak ada bos yang benar-benar mengharuskan aku mengerjakan sesuatu. Jadi ketika energinya itu lagi low, gampang banget buat punya alasan tidak melakukan pekerjaannya. Atau kalau aku pun ngelakuin pekerjaannya, rasanya tuh sangat berat dan aku bisa jamin kalau kualitasnya juga nggak sebagus yang kemarin-kemarin ketika energiku tuh masih oke dan moodku juga masih baik. Jadi kurang lebih itu gambarannya. Sama-sama kamu punya waktu 9 to 5 misal, tapi antara energi kamu full dan energi kamu yang low, itu beda banget kualitas pekerjaannya. Itu kenapa menurut aku energy management itu juga sama pentingnya dengan time management. Bahkan ketika kamu udah mulai stuck dengan time management, semua tips udah kamu cobain, coba diaudit energinya dalam satu hari. Beberapa productivity guru, kalau kamu cari di YouTube, orang-orang yang suka sharing tentang productivity, sebagian besar dari mereka itu kayak analogi, kayak di konsep fisika tuh ada yang namanya kekekalan energi. Jadi energi itu gak akan hilang, gak akan musnah, tapi dia bisa diubah dalam bentuk yang lain dan dia bisa diregenerasi. Beda sama waktu. Waktu itu terbatas. Kalau kamu sekarang kehilangan waktu dan kamu gak bisa balikin waktu yang udah hilang. Tapi kalau hari ini kamu kehilangan energi, kamu masih bisa ngelakuin cara supaya energi kamu ada lagi dan on lagi. Itu kenapa setiap hari kita tetap perlu tidur, kita perlu break, entah itu break yang singkat seperti istirahat siang atau break yang cukup panjang kayak liburan akhir tahun misal. Nah kalau udah tahu energi ini bisa kita dapetin lagi, gimana aja caranya supaya kita tuh bisa regain our energy back? Aku akan ngebagi ini jadi 4 faktor yang berbeda, dari fisik, emosi, mental, dan juga spiritual. Untuk balikin energi fisik, aku rasa ini cukup obvious. Kamu bisa dengan istirahat, memang jeda dari pekerjaan kamu secara fisik, yang kamu banyak duduk sambil laptopan, coba berdiri dulu, stretching dulu, yang kamu banyak ngomong di depan kamera, kayak aku kalau udah ketemu klien secara online, aku harus istirahat untuk balikin dan lemesin lagi nih facial expression gitu ya. Tapi yang paling penting untuk balikin energi fisik tuh adalah dengan tidur yang cukup, makan yang sehat, minum yang cukup. Cukup obvious sih gitu, cuman kadang kita emang perlu diingetin ya. Itu dari segi fisik. Kalau
dari energi emosi. Biasanya energi emosi ini cepat habis kalau kamu harus ngadepin sesuatu yang merusak suasana hati kamu. Yang tadinya kamu bisa happy atau santai, kamu jadi agak jengkel atau marah, ngadepin klien yang susah mungkin, atau kamu ngadepin bos kamu yang lagi panik. Itu lumayan training emosi kamu kan. Kamu bisa get back dengan lepas dulu dari semua pressure itu dan cari hal-hal yang bisa bikin mood kamu balik lagi. Menurut aku emosi ini sangat deket sih dengan mood. Jadi kalau ada yang moodnya balik dengan makan ice cream misal, ya boleh ambil ice cream dulu. Kalau aku anaknya matcha, jadi biasanya kalau aku tahu dalam satu hari aku butuh emosi yang cukup prima, dan aku biasanya akan siapin matcha gitu. Jadi kamu bisa sesuaiin sendiri kebutuhan kamu dan ensure energi emosi kamu itu bisa kamu andalkan untuk kegiatan kamu satu hari. Yang ketiga adalah energi mental. Ini lebih dekat kaitannya dengan beban kognitif. Jadi kalau kamu harus kerja, kamu harus fokus, kamu harus mikir kreatif, biasanya makin lama makin capek kan ya. Fisiknya sih duduk aja di depan laptop, tapi kamu harus mikir ide-ide yang macam-macam. Kamu harus fokus atau kamu harus mengolah angka di Excel. Ketika itu udah mulai capek dan training energinya, kamu bisa istirahat dengan lagi-lagi singkirin dulu semua beban-beban kognitif itu. Mulai dengan konsumsi sesuatu yang lebih ringan, tapi membuat mental kamu tetap bekerja. Misal, kamu bisa mulai baca buku fiksi. Itu kan bisa lebih relax, bisa lebih santai, tapi at the same time juga tetap bisa bantu mental kita dan kognitif kita untuk tetap fokus. Tapi jangan sampai atas nama kamu capek dan pusing mikirin sesuatu yang berat, kamu malah milih untuk doom scrolling di sosial media. Aku nggak akan ngomongin tentang brain rot di sini, tapi you know where I'm going to talk about kan. Jadi jangan scrolling sosial media kalau mau istirahat. Yang terakhir adalah regain energi spiritual. Nah, kalau yang ini lebih deep dan biasanya jangka waktunya itu lebih panjang. Orang yang lelah secara spiritual atau energi spiritualnya lagi low, biasanya dia mulai mempertanyakan diri sendiri kayak, ngapain sih gue di dunia ini? Atau ngapain sih gue ngelakuin ini semua? Atau mulai merasa hal yang dilakukan ini sia-sia. Ketika pemikiran-pemikiran yang udah mulai destruktif itu muncul, bisa jadi kamu lagi kehabisan energi spiritual. Gimana cara istirahatnya? Pertama, ibadah dan balik lagi ke Tuhan sesuai dengan kepercayaan kamu. Yang Islam, coba diperbaiki lagi sholatnya gitu ya. Di luar unsur agamis, kamu bisa coba untuk meditasi dan beneran cuma fokus ke pernafasan. Biasanya pemikiran-pemikiran berisik itu tuh akan muncul ketika meditasi. So sometimes it feels like not so comfortable untuk beberapa orang. Bahkan aku di awal-awal untuk coba meditasi pun juga malah jadi overthinking ya jatuhnya. Bukannya relax malah jadi overthinking. Karena ketika kita coba untuk fokus ke diri sendiri, ya disitulah pemikiran-pemikiran dan suara-suara yang selama ini selalu kita coba abaikan dan munculnya tuh adalah di kondisi yang kita lagi gak butuh. Itu akan muncul ketika kita lagi meditasi dan fokus sama diri sendiri doang. Atau cara lain kamu juga bisa mulai journaling tapi dengan deep fokus dan tetap latihan pernafasan. Ini akan beda-beda dan cocok nggak cocok mungkin setiap orang akan berbeda-beda untuk regain energi spiritualnya. Tapi aku harap dengan aku sharing ini kamu jadi ingat ada loh yang namanya energi spiritual. Nah, dari 4 faktor itu tadi, gimana sih caranya biar kita tuh bisa menggunakan energi itu dengan optimal? Caranya adalah dengan kamu kenali dulu energi mana sih atau sumber energi mana yang paling bisa kamu andalkan ketika kamu melakukan sesuatu. Ini bisa jadi beda-beda. Misal, kalau kamu bekerja, mungkin kamu lebih butuh energi mentalnya yang dipertajam. Jadi emang harus siap untuk fokus, siap untuk deep work. Tapi ketika kamu ketemu sama keluarga, mungkin yang perlu kamu maintain adalah energi emosionalnya. Pastiin ketemu sama keluarga, ketemu sama teman, kamunya nggak lagi bete gitu. Kamu nggak bawa masalah kantor ke rumah. Begitu juga dengan energi yang lain. Jadi kenali dulu sumber energinya yang mana yang perlu kamu andalkan dalam satu hari itu. Kamu juga perlu tahu di momen-momen atau di waktu-waktu apa sih kamu tuh punya peak energy hours. Di jam-jam mana dalam satu hari kamu ngerasa kalau energi kamu nih lagi bagus-bagusnya nih. Kalau aku pribadi kan ya kamu juga tahu kan ya nyesel listeners kalau aku tuh bukan orang pagi. Jadi maulah aku tuh bangun pagi itu kalau mau diajak kerja gak akan bisa, gak akan optimal. Kalau diajak kerja bisa, ini pernah aku praktekin. Ketika aku di korporasi kan kita tidak bisa selalu memilih jam meeting gitu. Apalagi kalau pas dapet bos yang emang dia tuh morning person abis. Aku pernah harus meeting tuh kayak jam 8 pagi. Ini kebetulan bos baru. Di saat bosku sebelumnya itu kayak dia baru nyampe kantor jam 11 gitu. Jadi otomatis meetingnya ya udah jam 12 ke sana kan. Nah, di bos baru yang morning person ini jam 8 pagi tuh kayak ya ampun itu jam 10 paginya aku udah berasa kayak badan tuh udah mulai panas dingin. Gak tahu kenapa, tapi rasanya kayak udah capek banget gitu. Waktu meeting sih aman-aman aja, semua kayak tidak ada yang salah gitu. Aku tetap bisa meeting dengan baik. Tapi
setelah meetingnya ditutup, call-nya ditutup, kamera mati, itu rasanya kayak aku udah capek banget. Dan ternyata memang energiku itu peaknya adalah ketika malam. Mulai sore, jadi kalau aku harus brainstorm ide sesuatu, itu dari jam 4 sore ke sana tuh lagi kenceng-kencengnya tuh. Dan kalau mau lebih deep fokus lagi adalah di jam 8-9 malam. Biasanya di situ tuh aku bisa kenceng banget otaknya. Nah, kalau kamu di jam berapa? Kamu morning person atau night owls? Atau, well, aku gak betul suka sih dikotomi early bird atau night owls. Karena jam dalam sehari kan 24 jam ya. Bisa jadi kamu emang fokusnya di sore atau fokusnya di jam-jam tanggung. Tapi intinya kamu perlu tahu peak energy hoursmu itu di jam-jam mana aja. Tapi guys, maintain energy itu nggak segampang teorinya yang barusan aku ceritain. Karena di dunia yang super sibuk ini, kadang kita tuh nggak punya waktu atau kadang kita tuh nggak cukup untuk bisa ngontrol energi kita. Misal kamu udah capek banget dan mungkin kalau kita mau sosokan bawa introvert extrovert, yang harusnya si introvert ini udah mulai recharge energinya, tapi masih harus ketemu orang, ya mau nggak mau kan tetap harus ditemuin ya dengan sisa-sisa koretan energi yang ada. Gimana caranya biar kita tetap bisa maintain cara kita untuk regain energi dan untuk manage energi di tengah kesibukan dunia ini? Yang pertama, kamu bisa coba untuk set boundaries. Jadi mungkin kalau kamu kerja kantoran, kalau kamu punya flexibility untuk menentukan jam kerja, coba lakuin itu. Atau kalau kamu punya flexibility untuk melakukan negosiasi dengan orang yang ngajak kamu meeting di jam-jam yang mungkin kamu rasa rawan banget nih kamu untuk tidak perform, kamu juga bisa negosiasikan itu. Misalnya case aku tadi, ketika aku diajak meeting pagi, dan aku akan sebisa mungkin menegosiasikan boleh nggak agak digeser dikit ke jam 10. Karena belum tentu orang ini nggak mau mengkompromikan aku gitu. Sering kok ketika aku negosiasi itu ternyata bisa-bisa aja. Dan win-win kan. Aku performa lebih baik juga di meeting dan apparently orang itu juga nggak masalah. Meetingnya mundur 1-2 jam. Cara yang kedua adalah digital detox. Ini nih sesuatu yang udah lama banget digaungkan. I believe so. Karena dari sejak COVID dan pandemi, digital detox itu udah sering banget diperkenalkan gitu ya. Di sosial media juga gitu. Jadi kayak agak ironis ya. Ngingetin untuk jangan main sosial media tapi ngingetinnya di sosial media. Syukur-syukur kamu tersadar dan emang berhentiin main sosial media. Atau lebih banyak kenyataannya ya tetap scrolling aja. Tapi digital detox ini benar-benar bisa ngebantu dan regain energi baik itu fisik, mental, maupun emosional. Jadi kalau kamu belum pernah coba digital detox, cobain. Mulai dari hal-hal yang pelan-pelan dulu ya. Kamu kasih batas untuk pakai sosial media. Kemudian lama-lama kamu pindahin itu sosial medianya ke folder yang agak jauh di HP kamu. Mungkin lama-lama kamu bisa coba untuk uninstall sosial medianya untuk beberapa bulan. Dan let me know how's the result. Dan yang terakhir adalah banyak-banyak punya waktu untuk diri sendiri. Supaya selalu bisa tahu sebenarnya sekarang posisi energinya tuh lagi di mana. Dan makin lebih tahu lagi kalau energinya low, apa yang harus dilakukan. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di episode hari ini. To be honest with you, sebenarnya episode ini kepikiran untuk di-take karena aku sekarang lagi kesulitan untuk manage energi. Aku merasa sekarang tuh kayak lagi nggak ada energi untuk take video podcast. Jadi aku pikir ya udah bahas itu aja. Kayak dejavu gak sih? Kayak episode sebelumnya. So to make this episode produktif, aku mau ngingetin kamu kalau kamu udah mulai ngerasa kayaknya pekerjaan tuh gak kelar-kelar, atau kamu udah mulai ngerasa makin sulit untuk komit dengan hal-hal yang sudah kamu rencanakan, selain kamu sibuk mencari cara untuk bisa memanage waktu lebih baik, coba kamu juga cari cara untuk bisa memanage energi kamu dengan lebih baik. Siapa tahu emang energinya yang masalah, bukan waktunya. Seperti biasa ya, kalau kamu ada hal yang kamu gak setuju, atau kamu pengen curhat, atau kamu pengen tanya sesuatu kaitannya dengan karir, atau transition in life, atau tentang adulthood, feel free untuk komen di episode podcast ini, atau kamu juga bisa DM di Instagram podcast ini, biar gak nyesel.podcast. Kamu juga selalu bisa cek coaching programku di Instagram pribadiku, @tashalma. Jangan lupa nyalain bell notifikasi, jadi kalau aku upload episode baru, kamu bisa langsung tahu. Oke, kita ketemu di episode-episode berikutnya. Jangan lupa dengerin biar kamu gak nyesel. Bye!